Bab 2. Awal yang makin dekat. Seminggu setelah pertemuan pertama di kelas, aku mulai merasa lebih nyaman. Tidak hanya dengan materi kuliah, tetapi juga dengan kehadiran Dr. Adrian. Setiap kali aku melihatnya di ruang kelas, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin itu hanya perasaan karena dia adalah dosen baru, atau mungkin karena cara dia mengajar yang begitu menarik. Namun, ada sesuatu yang lebih. Setiap kali dia tersenyum atau memberikan pujian kecil, hatiku terasa berdegup kencang. Aku tahu ini mungkin tidak benar. Dosen dan mahasiswa seharusnya menjaga jarak profesional, tetapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Pada suatu hari, setelah kelas selesai, aku kembali ke ruang kelas untuk mengambil laptop yang tertinggal. Ketika aku masuk, aku melihat Dr. Adrian sedang duduk di mejanya. Tampak sibuk dengan laptopnya. Aku hesitated sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk mendekat. "Maaf, saya lupa mengambil laptop," kataku dengan suara yang agak ragu. Dr. Adrian menoleh dan tersenyum. "Tidak masalah. Kamu datang untuk mengambil barang ini sendirian?" "Iya," jawabku, mencoba tidak terlihat gugup. "Bagus, kalau begitu, aku pikir kita bisa sedikit berbicara," katanya, "tentang tugas besar yang akan datang. Saya rasa kamu punya beberapa ide bagus selama diskusi tadi." Aku terkejut, tetapi juga merasa senang mendengar pujian darinya. Kami mulai berbicara lebih lanjut tentang tugas dan ide-ide yang bisa digunakan untuk topik tersebut. Percakapan itu berjalan lancar, dan aku merasa semakin nyaman. Namun, di balik kenyamanan itu, ada perasaan yang tak terucapkan. Aku tahu bahwa aku harus berhati-hati, tetapi perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Bab 3. Terperangkap dalam perasaan. Sejak pertemuan itu, aku dan Dr. Adrian semakin sering berbicara. Terkadang setelah kelas, dia akan bertanya tentang bagaimana tugas atau ujian yang akan datang. Pertanyaan-pertanyaan itu seolah menjadi alasan baginya untuk berbicara lebih banyak denganku. Aku menyadari bahwa aku mulai menantikan setiap pertemuan dengan dosen muda ini. Setiap kali dia tersenyum atau memberikan perhatian lebih, aku merasa hatiku melompat. Suatu hari, setelah kelas berakhir, aku kembali ke ruangannya untuk menyerahkan tugas. Ketika aku masuk, aku melihat bahwa ruangannya tampak lebih kosong dari biasanya. Dr. Adrian sedang duduk di mejanya. Dan tanpa berpikir panjang, aku berjalan mendekat. "Saya sudah selesai mengerjakan tugas itu," kataku dengan suara yang agak terburu-buru. Dr. Adrian menoleh dan tersenyum. "Bagus sekali. Sini, duduk sebentar." Aku terkejut mendengar ajakan itu, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Aku duduk di kursi yang ada di depannya, merasa canggung. Tidak ada yang bisa aku katakan, hanya keheningan yang mengisi ruang di antara kami. Tiba-tiba, Dr. Adrian berkata dengan suara lembut, "Kamu tahu, aku senang sekali kamu aktif di kelas. Banyak mahasiswa yang hanya duduk diam, tapi kamu berbeda. Itu membuatmu menonjol." Aku merasa pipiku memanas, tapi aku berusaha tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba untuk lebih aktif saja." Namun, saat itu juga, aku merasakan ketegangan yang tidak biasa di udara. Dr. Adrian menatapku dengan tatapan yang lebih intens daripada biasanya. Kami saling berpandangan dalam diam. Perasaan yang semula hanya sekedar ketertarikan kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkannya, tapi aku tahu satu hal, hubungan antara kami berdua tidak akan pernah bisa kembali seperti semula.